Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa salawatu rabbih wa salamuhu alayhi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dengan izinnya kita kembali bertemu dalam majelis kita ini, majelis yang membahas tentang kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama, yang bisa membantu kita untuk mengurangi kesalahan-kesalahan kita dan membuat kita semakin semangat untuk berpegang teguh dengan agama dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya dan menjadikannya dalam catatan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Ucapan salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini menjadi bukti kecintaan kita kepadanya dan menjadi bukti bahwa kita merinduinya. Ikhwafillah rahimakumullah, malam ini kita masuk kepada pembahasan tentang bab kabairul qalb, bab yang membicarakan tentang dosa-dosa besar yang dilakukan oleh hati. Dalam bab ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, ila suwar. Allah tidak memperhatikan itu. Dan Allah juga tidak melihat kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan perbuatan kalian. Di dalam pembahasan hadis ini, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, kata beliau, al-kabair tanqasim ila qismaini. Dosa besar itu terbagi kepada dua bagian. Artinya secara umum bahwa kita sudah mengetahui dosa terbagi kepada dua, dosa besar dan dosa kecil. Dan dosa besar juga ada dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan yang paling tertinggi adalah kekufuran dan kesyirikan. Pelakunya disebut kafir dan musyrik. Bagi ahlus sunnah wal jamaah, orang kafir dan orang musyrik, maka di akhirat kelak berdasarkan nas Al-Quran dan sunnah Nabi, dia adalah di dalam neraka. Dosa besar yang kedua, yang tidak sampai pada level kesyirikan dan kekufuran, dosa besar, ya, tetapi dia tidak, atau tingkatannya di bawah tingkatan kekufuran dan kesyirikan. Itulah seperti apa, misalnya mencuri,
apalagi mengambil hak orang, berjudi, ya, kemudian minum khamar dan lain sebagainya. Itu dosa besar. Nah, di sini dosa besar dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ada dua kategori. Dosa besar, kata beliau, al-kabair tanqasim ila qismaini. Al-awwalu kabairul jawarih. Dosa besar yang dilakukan oleh anggota tubuh. Nah, seperti kazina, seperti berbuat zina, wasariqah, seperti mencuri, wa qatlun nafs. Itu dosa-dosa besar yang ditimbulkan atau yang dikerjakan yang diakibatkan oleh anggota tubuhnya. As-tsani, kategori kedua dari dosa besar itu kabairul qulub. Dosa-dosa besar yang muncul atau berlaku pada hati, anggota tubuh, ya, dan juga dari hati. Sebagaimana iman itu kan ada ucapan dengan lisan dan keyakinan dalam hati serta amal dari anggota tubuh kita. Maka kabairul qulub, dosa besar yang sumbernya hati, itu adalah seperti yang disampaikan di sini. Seperti apa? Al-kibir, seperti sombong, wal hasad, ya, kemudian izdira'un nas, meremehkan orang. Nah, itu semua, al-ujub, merasa hebat dari orang lain, itu semua adalah dosa besar yang sumbernya hati. Dosa besar yang sumbernya anggota tubuh itu mencuri, berjudi, berzina dan sebagainya. Dan dosa besar yang sumbernya daripada hati itulah kesombongan, hasad, ujub, dan misalnya adalah izdira'un nas, menganggap orang remeh. Itu semua adalah sumbernya hati. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa kullu minal kibir, setiap kesombongan, wal ikhtiyal wal ujub, ya, merasa hebat dan merasa lebih dari orang lain, izdira'un nas, meremehkan orang lain, wa ihtiqaruhum, merendahkan orang lain, wal hasad, dan memiliki sifat hasad, wa bughdul haq, termasuk membenci kebenaran, wa hubbul munkar, kebalikan mencintai kemungkaran, hadhihi min a'malil qulub. Dan ini semua adalah perbuatan hati. Jadi hati ini, subhanallah ikhwal kiram, dia memiliki, ya, dosa-dosa yang tidak dimiliki oleh anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita jelas tadi apa yang dilakukan olehnya, mengambil hak orang dengan tangannya, berjalan ke tempat, ya, yang tidak baik, atau misalnya dia dengan tangannya membunuh orang dan lain sebagainya. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, wa amal hadits alladhi saqahu al-imam rahimahullahu, adapun hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa innahu yubayyin anna Allah jalla wa ala la yanzuru nazra i'tibarin wa jaza, la yanzuru ila al-ajsam wala jamaliha. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadis yang mana itu? Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, Allah tidak melihat kepada harta kalian, tetapi Allah melihat kepada apa? Hati dan perbuatan kalian. Maka maksudnya hadis ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dengan penglihatan untuk memberikan balasan itu, ya, standar untuk memberikan balasan itu bukanlah bentuk tubuhnya, ya kan, rumahnya seperti luar masya Allah gagah, tapi di dalam, ya, rupanya berantakan, rupanya tidak teratur, ya, secara zahir melihat dari jauh masya Allah tabarakallah. Makanya Allah katakan tentang orang munafik, wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada, seperti kayu yang hanya disandarkan di dinding. Itulah umpama mereka orang munafik. Ya. Ayyu'jibuka qaulum li jamalihi wa fasahati, engkau akan terpedaya dengan ucapan orang munafik. Engkau terpedaya dengan kegagahan penampilan fisiknya. Gimana tidak? Orang munafik
Di zaman Nabi SAW, sebelum Nabi menyampaikan nasihat, dia dulu berdiri. Dia dulu berdiri mengingatkan orang tentang iman dan takwa kepada Allah. Masya Allah, bahasanya fasih, bahasanya sangat menarik, teratur, penampilannya Masya Allah, tabarakallah, menawan. Tapi apa yang terjadi? Hati yang rusak tidak akan mengangkat penampilan yang gagah tadi. Akhirnya apa? Ketika perintah jihad, perintah jihad dari Nabi SAW, maka mereka lah orang yang paling pertama mundur dari barisan kaum muslimin. Nah, karena itu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Falaisal ibratu bi jamalil jism wa fasahatil qaul, faqad yakunu jismul mar'i damiman muhtaqiran indan nas, lakinnahu karimun indallah." Kata Syekh Shalih Fauzan, yang menjadi patokan itu bukanlah penampilan, bukanlah kefasihan ucapan. Bisa jadi secara fisik dia tidak menarik, secara fisik dia biasa saja, bahkan mungkin tidak dipandang orang, tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lianna qalbahu thayyib, hatinya bening, bersih. Wa huwa mu'min shadiqun ma Allah, keimanannya jujur. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba ash'as madfunin bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarra. Betapa banyak orang, kata Rasulullah, rambutnya kusut, kemudian badannya berdebu, kalau mungkin berdiri di depan pintu, datang kepada seseorang, diusir orang lihat bentuknya, diusir orang lihat bentuknya, rambutnya tidak teratur, badannya kotor, secara penampilan tidak menarik. Kalau dia berdiri depan pintu, padahal dia jujur meminta gitu, jadi kira orang dia ingin maling barangkali. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarra." Tapi kalau dia mengangkat tangan meminta, bersumpah atas nama Allah, Allah berikan langsung. Ada orang seperti itu? Ada. Para ulama zuhud di zaman dulu, dikisahkan di antaranya adalah ketika itu masa sulit, hujan tidak pernah turun, rumput-rumput sudah menguning, tanaman sudah mulai layu, hewan-hewan ternak sudah mulai mati, tidak ada air. Lalu tiba di malam hari, pergilah hamba Allah ini datang ke masjid, dan subhanallah, ada orang yang mengikuti dari belakang. Secara tidak sengaja melihat orang tadi sedang ya Rabb, ya Allah, aghithna. Belum selesai doanya diucapkan oleh beliau, hujan langsung turun. Kaget, ini orang siapa? Tidak dikenal dan tidak terlihat siapa orangnya. Akhirnya dia keluar secara diam-diam, dan orang yang melihat dia tadi mengikuti dari belakang, sehingga sehingga mengetahui tempat tinggalnya di daerah tersebut. Keesokan harinya ingin bertemu, mencari siapa sih orangnya, ternyata rumah itu sudah kosong. Ditanyalah, kemana tuan yang punya rumah ini? Maka ada budak yang berada di situ, dia mengatakan, gara-gara tuanlah dia pindah. Dia mengatakan ada orang begitu, dan dia tidak mau dikenal oleh orang siapa dia. Bayangkan, di masyarakat tidak dikenal, di masyarakat tidak dipandang. Tapi kata Nabi SAW, kalau dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, langsung diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang-orang yang jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaisat al-ibratu bil madhar wa innamal ibratu bil makhbar. Yang menjadi ukuran itu bukan penampilan,
Tetapi yang menjadi patokan itu apa yang ada di dalam dada. Ya, itu yang menjadi patokan kita. Tapi kita kan tidak semua mampu melihat seperti itu. Kita tidak semua bisa menilai dengan apa yang ada di hati orang. Ya, tetapi kita seringnya menilai apa yang memang tampak secara zahir bagi kita. Makanya kata para ulama, andaikan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dosa-dosa yang kita lakukan, ibaratnya kalau dia melahirkan aroma, maka tak ada orang yang ingin berteman dengan kita. Ya Pak ya? Andaikan maksiat kita, kesalahan kita, dosa kita ya melahirkan aroma busuk yang dicium oleh orang, mungkin tak mau orang berduduk dan berteman dengan kita. Tapi dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah tutupi aib kita. Allah tutupi aib kita sehingga ya kita hanya kelihatan secara baik saja. Dan alhamdulillah di sini ketika Allah sudah menutupi aib kita, jangan dibuka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita, maka kita jangan beberkan aib kita kepada orang. Di antara hal yang paling buruk adalah menceritakan aibnya sendiri. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka di sini wa kadzalika al-amwal fa hiya laysat mahall i'tibar inda Allah azza wajalla. Begitu juga dengan harta. Harta ini kata Syekh Shalih Fauzan bukanlah menjadi ukuran. Bukanlah menjadi patokan. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betapa banyaknya hadis Nabi kita alaihi salatu wasallam tentang gambaran perbandingan antara dunia dengan akhirat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa biha kafirun syurbatal ma." Andaikan dunia ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sehelai sayap nyamuk, maka Allah tak akan berikan satu teguk air kepada orang kafir. Artinya bahwa dunia ini Allah berikan kepada siapapun, tetapi ingat keimanan, kata Nabi SAW, tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Ya, Allah berikan dunia kepada siapapun. Orang beriman, tidak beriman, ya, Allah berikan dunia kepada siapapun. Tetapi ingat, iman tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang yang ia cintai. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih di antara sekian banyak hambanya. Di dunia ini beriman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memiliki pemahaman yang benar tentang Islam, berdiri di atas aqidah yang sahihah, di atas manhaj para salafus salih. Itu nikmat yang sangat agung yang patut untuk kita syukuri, yang patut untuk kita ya syukuri Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah tabaraka wa taala, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Kata Allah, bukanlah harta kalian dan juga bukan anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami. Surah Saba ayat 37. Bukan itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mendekatkan diri kalian apa? Amal kalian, perbuatan kalian, ya, kebaikan dan ketaatan kalian. Oleh itu Allah katakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wal auladuhum." Jangan kalian terpedaya, jangan kalian kagum dengan jumlah harta yang ia punya. Jangan kalian kagum dengan banyak anak mereka. Allah katakan kepada kita, jangan. Fala tu'jibka ya amwaluhum wal auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Tapi Allah ingin azab mereka di dunia ini. Allah ingin azab mereka di dunia ini. Ya, maka oleh karena itu orang beriman mesti bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan apapun dia. Mesti bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas keadaan, atas nikmat iman. Ya, walaupun kehidupan kita ini
berbeda-beda. Ada pasang surut, ada pasang surutnya. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita punya sesuatu yang paling berharga adalah keimanan. Ikhwatal kiramkumullah. Fa mahallul i'tibar 'inda Allah laisa jamal madhar wala jamal qaul. Sekali lagi Syekh Shalih Fauzan mengulangi bahwa yang menjadi ukuran dan standar bukanlah penampilan dan juga bukan ucapan, wala kasratul mal wala ulul mansab, juga bukan karena banyaknya harta dan juga bukan karena tingginya kedudukan, enggak. Wa innamal i'tibaru bil qalb, tapi yang menjadi patokan itu adalah kebersihan hatinya, kebersihan hatinya. Fallahu ta'ala yanzuru ilal qalb wa ilal amal salih. Allah melihat hatinya, Allah melihat amalnya. Makanya subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, kenapa dia diangkat oleh Allah dan dijadikan sebagai kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendampingi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka ternyata yang menjadikan dia seperti itu mendapatkan gelar As-Siddiq li safai qalbi. Marfu' tersambung muttasil kepada Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang kedua ini, Nabi kita mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kita, fil jasad, ada sebuah daging mudghah, idza saluhat, kalau segumpal darah itu baik, mudghah, maka baiklah seluruh tubuh kita. Wa idza fasada, kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Apakah dia? Hati kita. Al-qalb sering diterjemahkan dengan hati. Kata Syekh Shalih Fauzan ikhtal kiram, hadzal haditsu yadullu ala ahammiyati salahil qalb. Hadis ini menunjukkan pentingnya kebaikan hati, pentingnya kesalehan hati kita. Wa annal ibrata laysat bi jamalil jism. Sekali lagi kata Shalih Fauzan, yang menjadi ukuran bukan pada penampilan. Wa innamal ibra bil qalb. Sesungguhnya yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran adalah hati. Wa hadhil mudghah hiya al-lahma saghira binisbatil jism. Mudghah ini satu ukuran darah yang kecil jika dibandingkan dengan tubuh kita, tapi dia menjadi kunci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati ini walaupun kecil, tetapi dia menjadi kunci dan sangat berpengaruh terhadap anggota tubuh kita. Kalau hati ini ibarat muara atau hulunya, sebuah sungai, dia punya hulunya. Hulunya itu airnya jernih, maka insya Allah yang dihilir juga jernih. Hati bila mana bersih, maka yang lain juga ikut bersih. Hati bila mana keruh, maka yang lain anggota tubuh yang lain juga ikut keruh. Itulah pengaruh daripada hati itu. Maka subhanallah, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu memberikan satu kalimat yang sangat perlu untuk kita renungi bersama. Kata Utsman bahwa bila mana hati kita ini bersih, bila mana hati kita bersih, maka apa kata beliau? Kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau membuat sebuah penegasan tentang pengaruh hati terhadap Al-Quranul Karim ini. Kata beliau, "Lau tahurat qulubuna", andaikan hati kita ini bersih, lama syabiat min kalamillah, maka dia tidak akan pernah bosan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah bosan. Justru Al-Quran itu akan menjadi kerinduannya. Menjadi kerinduannya. Apalagi sekarang. Ini sebentar lagi kita bulan Ramadan. 2 bulan lebih sedikit Ramadan, bulan yang agung, bulan Al-Quran tiba, datang.
Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan kita dengan bulan tersebut dan keadaan sehat walafiat, kita bersemangat melakukan ibadah. Salah satu persiapan yang mesti kita perhatikan adalah kita mulai sekarang jangan lagi meninggalkan Al-Quran. Dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Punya wirid khusus dengan Al-Quran, punya waktu khusus bersamanya. Karena Al-Quran selama 40 itu waktu yang paling paling orang malas baca Quran ini lah. Semalas-malasnya orang baca Quran, sudah 40 hari mesti khatam. Bisa, sangat bisa untuk kita khatam sekali sebulan kalau kita punya kedisiplinan. Satu hari satu juz saja insya Allah bisa khatam. Jelas? Maka oleh karenanya, apa yang membuat kita tidak semangat membaca Al-Quran? Hati tidak bersih. Hati kita tidak bersih. Makanya kalau ditanya kapan kamu baca Al-Quran, mungkin Pak PQ-nya mau jawab. Berpikir baru saja. Nyenak tekanang bila terakhir. Tak bulan lalu gak katanya. Malu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Malu kita kepada diri kita. Al-Quran, dia adalah petunjuk. Dia adalah syifa, obat, adalah cahaya, adalah peringatan. Ya. Nah ini, kalau petunjuk tidak kita baca, obat tidak kita baca, peringatan tidak kita baca, lalu kapan? Lalu kapan? Nah sekarang waktunya. Banyak subhanallah kita dengan Al-Quran nggak punya hubungan yang erat. Dengan Al-Quran kita nggak punya ikatan yang kuat. Makanya kata para ulama, bila mana engkau mulai harimu dengan Al-Quran, sebesar apa kamu membacanya, sebesar itu pula keberkahan hari yang engkau dapatkan. Semakin kita banyak mengawali Al-Quran di pagi hari, di hari itu maka semakin besarlah keberkahan hari yang kau dapatkan. Semakin besarlah keberkahan waktu yang kau punya.